Assalamualaikum. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, apakah pohon anggur bisa berbuah di batang primer atau batang utama? Jawabannya ada di video ini. Coba disimak ya, teman-teman. Jadi, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menjelaskan bagaimana hubungan besar batang utama dengan pembuahan. Ini adalah salah satu contoh batang anggur di mana batang primernya tergolong kecil. Umur pohon sekitar 4 bulan dari tanam bibit yang kecil. Diameter batangnya termasuk kurang ideal. Selain itu, batang juga berbentuk pipih karena sempat mengalami kekurangan nutrisi, media tanam kekeringan, dan diserang kutu perisai. Selanjutnya, saya ingin memperbesar batang utamanya karena biasanya tanaman jika mempunyai batang yang sudah besar akan mudah berbuah dan kualitas buahnya akan lebih bagus. Nah, tekniknya adalah dengan cara pemangkasan atau pemotongan batang. Batang utama awalnya dibiarkan lurus dan tinggi. Selanjutnya, dilakukan pemotongan pada ukuran sekitar 1 meter atau 100 cm pada batang yang masih hijau, karena biasanya akan menghasilkan tunas baru yang lebih besar. Setelah pemotongan, hasilnya tunas baru akan tumbuh dan menjadi terusan batang sebelumnya. Jika tumbuh 2 tunas baru, buang salah satu dan pilih tunas yang besar dan vigor. Biarkan satu tunas yang tumbuh untuk terusan batang utama. Hasilnya berukuran lebih besar dan lebih bulat, tidak gepeng atau pipih lagi. Hasilnya terlihat pada video ya teman-teman. Yang paling penting sebelum pemangkasan harus diberikan pupuk dan menjaga kecukupan air, jangan sampai kekeringan, sehingga pohon siap untuk tumbuh kembali. Setelah memelihara tunas hasil pemangkasan pertama, secara tidak langsung kita sudah memperbesar batang utama. Artinya, pohon masih berbentuk lurus tanpa cabang. Setelah batang dibiarkan tumbuh lurus, kira-kira panjang 2 meter, potong pucuknya dan biarkan beberapa waktu. Jangan lupa, pupuk tetap diberikan, terutama yang tinggi NPK atau NPK 16 seimbang. Setelah batang bagian atas berwarna hijau dan mulai keras, ulangi pemotongan pada tinggi batang sekitar 1,5 meter atau pemangkasan kedua pada panjang 1,5 meter. Carilah mata tunas yang bulat dan besar. Buang daun pada posisi 2 paling ujung agar tunas baru lebih mudah tumbuh. Biasanya, pada pemangkasan kedua ini akan tumbuh tunas baru yang membawa bunga, terutama pada anggur yang jenisnya mudah berbuah. Contohnya pada video ini, setelah 2 kali pemangkasan batang utama, pohon akan mulai mengeluarkan bunga. Sebenarnya, pemangkasan ini adalah pembentukan cabang, karena akan selalu tumbuh tunas lebih dari 1. Karena kita buang, sisakan 1 tunas, akhirnya tetap menjadi batang utama. Tapi efeknya batang akan berukuran lebih besar dan bulat. Kita sama-sama tahu bahwa fungsi dari batang utama adalah untuk mengangkut air, mineral, dan nutrisi dari akar ke daun, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tanaman. Jadi kesimpulannya, semakin besar batang, maka akan semakin mudah pohon anggur akan berbuah. Seiring waktu, batang akan bertambah besar dan buah akan bertambah banyak. Ini karena semakin besar batang, maka laju lalu lintas air, mineral, dan nutrisi akan semakin banyak, sehingga pohon akan semakin siap untuk berbuah. Jadi pemangkasan dilakukan dengan tujuan awal memperbesar batang utama. Secara tidak langsung, kita bisa membuahkan pohon anggur. Jadi, apakah pohon anggur bisa berbuah di batang primer atau batang utama? Jawabnya, bisa. Jika sedari awal pohon sudah mempunyai batang yang besar, saat dipangkas, biasanya akan langsung membawa bunga. Jadi tidak perlu 2 kali pemangkasan, kecuali batang berukuran kecil. Di sini, teknik ini sudah berulang kali dilakukan. Di saat pemangkasan batang utama, sudah mengeluarkan bunga, padahal usia pohon masih ada yang 2,5 bulan dari bibit kecil. Yang penting, ukuran besar batangnya minimal sebesar pensil. Jika masih belum, biasanya dibutuhkan 2-3 kali pemangkasan, sehingga membawa bunga, terutama pada jenis anggur yang sangat genjah.
Tapi pada jenis anggur yang hanya genjah, bukan sangat genjah ya, juga bisa dilakukan dan berhasil. Jadi, khusus bagi teman-teman yang masih pemula, buang asumsi jika anggur itu susah berbuah. Buktinya, potong batang utama aja sudah bisa berbuah. Asalkan jenisnya terbukti genjah, pohonnya subur, potong batang utama untuk percabangan pun sudah bisa mengeluarkan bunga. Tapi inti dasarnya ya pohon harus tetap subur dulu. Teman-teman bisa melihat teknik mudah yang ada di video sebelumnya, yaitu teknik SCP. Di sana lengkap penjelasan cara mudah membuahkan anggur. Jadi bagi teman-teman yang ragu-ragu menanam anggur karena takut susah berbuah atau tidak bisa membuahkan pohon anggur, nah inilah buktinya. Pemotongan batang utama aja bisa berbunga, artinya sudah berbuah. Yang penting pilih jenis anggurnya yang terbukti genjah dan gampang berbuah. Jadi sebelum membeli bibit, tanyakan kepada penjual bibit rekomendasi jenis yang genjah dan gampang berbuah. Jadi nanti tidak pusing-pusing dalam pembuahan anggur. Cukup pakai sistem SCP, dijamin langsung berbuah. Bahkan bisa berbuah di batang utama. Jadi bagi teman-teman yang mengeluh, anggur susah berbuah, lalu tekniknya susah, nah ini buktinya. Berbuah pun bisa di batang utamanya. Jadi jika sudah paham teknik dasar ini, tinggal diterapkan ke cabang-cabang pohon anggur. Dan hasilnya berhasil berbuah. Jadi nanti jika ada yang tidak percaya, bisa berbuah 2,5 bulan dari bibit kecil. Nah, teman-teman tinggal buktikan, pangkas batang utama, tumbuh tunas baru, sudah langsung membawa bunga. Tapi harus ingat syaratnya batangnya harus besar. Pangkas di batang yang masih hijau, pilih mata tunas yang besar dan bulat, nanti akan keluar tunas baru yang membawa bunga. Yang penting pohon subur, artinya rutin pemupukan dan penyiraman. Jadi selain pohon berbatang besar menyebabkan mudah berbuah, ada beberapa hal lain yang cukup penting diketahui. Di saat melakukan pemangkasan, di bekas pangkas akan terbentuk semacam terminal-terminal seperti pangkal percabangan. Nah, di sini banyak diproduksi hormon yang penting bagi tanaman. Salah satunya hormon untuk pembuahan. Karena itu, setelah pemangkasan, tunas yang tumbuh akan selalu lebih besar dan vigor. Lalu, jika nutrisi ditahan pada tunas baru itu, otomatis akan mampu untuk berbuah. Namun, yang perlu diingat dan diperhatikan, ini beda kasus ya teman-teman. Ada juga bibit sedari awal sudah punya batang yang terlalu besar. Tapi bukan batang atas dari sambungan, tapi batang bawahnya. Ini kasusnya tidak sama, karena suplai nutrisi tidak sepenuhnya penuh ke sambungan. Penyebabnya beberapa bagian batang, baik itu kayu atau kambiumnya, kering atau mati separuh. Apalagi setelah cadangannya habis, biasanya pertumbuhan akan macet. Ini cukup beresiko karena pohon tidak akan bertahan lama. Walaupun secara tampilan, batang bawah yang berukuran terlalu besar lebih terlihat bagus, kuat, dan kokoh. Padahal bukan batang entres sambungannya. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah batang entres sambungannya, atau sambungan yang sudah tumbuh bagus sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Ini adalah salah satu contoh batang yang berukuran cukup besar dan terbukti sangat gampang dibuahkan. Ini adalah dari sambungan yang sudah tumbuh membesar. Dulu saya juga memakai sistem SCP dan batang utama dipotong di saat tinggi 1 meter. Hasilnya juga membawa bunga. Jadi juga berbuah di batang primer atau di batang utamanya. Jadi pertanyaan apakah anggur bisa berbuah di batang primer? Jawabnya adalah bisa. Bagaimana caranya? Tanam jenis anggur yang mudah berbuah, lalu lakukan pemotongan batang yang masih hijau dan keras pada tinggi 1 meter jika batangnya masih kecil, atau cari mata tunas yang besar jika batang sudah berukuran besar dan ideal. Jika tidak keluar bunga, lakukan kembali pemotongan kedua dengan jarak 50 cm setelah pemotongan pertama. Bagaimana jika setelah pemotongan kedua tetap tidak berbunga? Lanjutkan lagi 50 cm, potong lagi. Yang penting pupuk harus rutin dan pohon harus subur. Pastikan ukuran batang setiap pemotongan mesti bertambah besar. Apakah boleh dibuahkan di batang utama atau terlalu cepat dibuahkan? Jika hanya 1 bunga, tidak masalah.
Tapi jika dipelihara banyak bunga atau buah, akan beresiko pohon menjadi telat tumbuh, alhasil menjadi kecil karena nutrisi lebih diserap oleh buah. Jika hanya tes genjah, boleh pelihara satu bunga atau buah. Tapi kalau ingin buah banyak atau kualitasnya bagus, besarkan dulu batangnya agar pohon kuat menopang cabang dan buah yang akan dihasilkan. Minimal 1 tahun, disuburkan dulu dan ditata cabangnya. Alhasil batang akan besar. Jangan khawatir, pada jenis anggur yang mudah berbuah, jika pohonnya sehat, bercabang, nanti saat dipangkas sudah pasti berbuah. Bahkan bisa berbuah di batang primernya. Jadi begitu mudahnya membuahkan anggur, bahkan bisa berbuah di batang utama. Saatnya teman-teman buktikan sendiri, tanamlah bibit kecil dan buktikanlah bahwa anggur bisa berbuah di batang utama dengan cara pemangkasan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.